Bapa di sorga, inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk menjadi seirama dengan hati-Mu, kami harus mengerti kehendak-Mu. Untuk menjadi sejalan dengan Engkau, kami harus paham apa yang Engkau mau. Terima kasih Engkau berikan kami kesempatan lagi pagi ini untuk beribadah kepadamu. Kami menaikkan pujian, penghormatan, dan pengagungan kami Tuhan kepada Allah yang begitu luar biasa, kepada Allah yang begitu baik kepada kami, Allah yang rancangannya sempurna bagi setiap kami. Bapa, biarlah pagi ini Engkau berbicara kepada kami, Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, supaya hari-hari ke depan kami semakin paham apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam pujian dan penyembahan. Kau semakin mengurapi mereka Tuhan, baik WL, singer, para pemain musik, multimedia, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan waktu sebentar ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau meneruskan pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Mari semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah hampir tiba di penghujung bulan pertama di tahun 2026. Hari Minggu depan kita sudah tiba di tanggal 1 Februari, sudah bulan kedua. Ya. Sepertinya masih ingat, saya masih ingat waktu-waktu ketika kita menantikan pergantian tahun. Waktu itu saya nonton televisi, karena biasanya di televisi ada hitungan. Kalau mau masuk ke jam 12 itu di TV ada hitung mundur 10, 9 gitu ya, sampai tet. Selamat tahun baru gitu, selamat tahun baru. Waktu berlalu begitu cepat. Kalau orang Inggris bilangnya time flies. Kita yang waktu itu masih punya anak-anak kecil tiba-tiba saja sudah menjadi dewasa ya. Time flies. Waktu seperti terbang. Karena itu ada yang harus kita perjuangkan seperti pujian kita. Intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena sebenarnya dialah tujuan hidup kita. Ya. Ada sebuah ungkapan bahwa hidup kita di dunia ini cuma seperti musafir yang mampir minum. Pernah dengar istilah urip ning donya mung mampir ngombe? Pernah ya? Atau mungkin yang ini saya mengulang lagi istilah yang saya ketawakan. Orang Pentakosta lama, Pentakosta lama. Nyanyinya gini. Ning donya pira lawase. Pernah tahu? Ning donya mung mampir. Yes, mung mampir ngombe. Sakwise ngombe nang diparane. Setelah minum apa? Setelah kita hidup di bumi ini apa? Wong percaya swarga panggone. Itu katanya. Tapi sebenarnya kalau saya mau sampaikan, surga bukanlah tujuan kita. Ada yang bercita-cita masuk surga? Bapak Ibu Saudara, ada yang punya cita-cita masuk surga? Lah, tidak ada yang angkat tangan. Cita-citanya apa? Iya, betul. Tapi yang mau saya sampaikan, kita bukan bercita-cita masuk surga. Kita punya cita-cita, kerinduan ketemu yang punya surga. Jangan cuma mau masuk surga. Ada hamba Tuhan bilang gini, kalau saya masuk surga,
tapi tidak ada Tuhan di sana, tidak mau. Kalau saya masuk neraka, tapi kalau ada Tuhan di sana, neraka jadi surga. Jadi kerinduan kita jangan tempatnya, surganya bukan, tapi kita rindu ketemu sama pemiliknya surga. Kalau di tahun baru kita mesti ngomong selamat tahun baru, semoga di tahun yang baru ada harapan-harapan ya yang kita ucapkan ketika menyambut tahun yang baru. Tapi sebenarnya kita tidak pernah tahu di tahun yang baru ini ada apa sih? Apa yang akan kita hadapi? Ada yang tahu? Waktu Desember 31 ada yang tahu? Tahun 2026 saya akan begini begitu, begini begitu. Boleh punya rencana. Tapi di atas semuanya siapa yang menentukan? Yes, Tuhan. Yang kita pegang cuma satu. Bahwa dimanapun kita, apapun masa depan kita, ada Tuhan di sana. Amin. Kita baca pagi ini firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tema saya pagi ini adalah panggilan Allah. 1 Petrus 2, kelihatan enggak ya? Atau kalau enggak pakai handphone juga ya. Handphone masing-masing. Nah, itu. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca berkata bahwa Allah sudah memanggil kita keluar. Ya, makanya judul saya adalah panggilan Allah. Seluruh isi Alkitab menyampaikan kebenaran bahwa Allah itu berkenan memilih dan bekerja sama dengan kita. Bekerja sama dengan kita. Sebenarnya kalau kita pikir masa Allah nggak bisa bekerja sendiri sih? Wong waktu mencipta dunia dia juga bekerja sendiri kan? Dia tidak butuh manusia. Tapi kenapa akhirnya dia pakai manusia untuk melayani, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk bekerja bersama-sama dengan Allah? Itu karena Allah ingin kita sejalan, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari bahwa inisiatif untuk bekerja sama itu datangnya dari Allah. Tanpa Allah, kita tidak mungkin aku pengen melayani, nggak mungkin. Itu semua inisiatifnya datang dari Allah. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah lah yang memberi kita gagasan untuk melayani Dia, untuk bekerja bersama-sama dengan Dia. Alkitab mencatat banyak di antaranya dimulai dengan sebuah panggilan. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah panggilan yang diberikan Allah kepada Abram. Sebuah ayat yang sudah sangat terkenal. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Kelihatankah? Terputus ya. Oke. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Di sini masih 1 sampai 3. Saya bacakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita pindah ke ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kalau membaca ini, Bapak Ibu Saudara mengartikan panggilan Tuhan itu terjadi ketika Abram ada di mana? Di Haran. Betul ya? Sepertinya kalau kita membaca ayat 4, Abram dipanggil Tuhan ketika dia di Haran. Tapi sebenarnya kalau kita baca kesaksian dari Stefanus, martir pertama yang mati di rajam batu, dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 2, Allah telah berfirman kepada Abram ketika ia masih di tanah Ur Kasdim. Pada saat itu akhirnya Abraham meninggalkan Ur Kasdim, tanah kelahirannya, tapi bareng sama bapaknya. Kita baca ya sebentar dari Kejadian pasal 11 ayat 31 atau dari 27 lah, kita membaca Alkitab ya, nggak apa-apa. Dari ayat 27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Jadi Terah punya 3 anak, salah satu anaknya sudah mati di negerinya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor tinggal 2 anak laki-lakinya Terah, kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi sebenarnya panggilan Allah untuk Abram itu sudah ada ketika dia di Ur Kasdim, di tanah leluhurnya. Bersama-sama dengan bapaknya, dia bawa juga bapaknya. Di sini tuliskan Terah yang bawa, ya karena Terah lebih tua. Mereka pergi dan menjauh dari tanah leluhur mereka. Kemana? Belum tahu. Wong Tuhan loh, nggak ngomong. Tuhan cuma ngomong, keluarlah dari negerimu ini, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam ketidaktahuan mereka pergi, pokoknya menjauh dari Ur Kasdim. Kita akan lihat pernyataan pertama dari apa yang kita baca. Bahwa Allah terkadang memberikan panggilan dan instruksi yang masih menjadi misteri. Abram nggak tahu loh mau kemana. Tapi beruntungnya Allah kita bukan pribadi yang misterius. Ya, amin. Allah kita memang kadang kasih perintah yang kok kayaknya nggak jelas ya. Nggak tahu ini mau kemana. Abram tapi taat. Allah memberi perintah yang masih misteri. Tapi sebenarnya Allah bukanlah pribadi yang misterius. Kita akan baca Mazmur 25 ayat 4. Mazmur 25 ayat 4 ini ditulis oleh Raja Daud. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Kalau Daud pernah ngomong seperti ini, itu berarti Daud itu tahu Tuhan itu boleh kok, bisa kok dimintai petunjuk. Tuhan itu bisa kok ditanyai, boleh kok nanya pada Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan ngomong terus kita wis pokoknya, nggak gitu ya. Kita boleh kok nanya. Daud pernah ngomong, beritahukan aku Tuhan,
tunjukkan apa yang membuat Daud bisa begitu. Ya karena Daud itu bolo sama Tuhan. Daud itu besti, zaman sekarang ngomongnya besti sama Tuhan. Jadi dia pengen tahu Tuhan maumu apa sih? Boleh. Ya, Allah itu bukan pribadi yang misterius yang kita perlu mengira-ngira, menebak-nebak. Sebenarnya apa sih? Gitu. Sebenarnya siapa sih Tuhan itu? Maksudnya apa sih? Kita boleh nanya pada Tuhan. Jadi pernyataan pertama, terkadang Allah memang memberikan panggilan dan instruksi yang masih misteri, tapi Allah bukanlah pribadi yang misterius. Balik kepada Abram, walaupun belum tahu tujuannya, Abram dan rombongan tetap berangkat dari Ur Kasdim dan tiba di Haran. Di situ mereka berhenti dan memutuskan menetap. Ya, ketika menetap di Haran, keluarga mereka diberkati. Diberkati loh, walaupun sebenarnya negeri yang ditunjukkan Tuhan bukan Haran. Mereka nggak ngerti masih. Mereka memutuskan menetap di Haran dan mereka diberkati Tuhan. Mau tahu buktinya bahwa mereka diberkati? Kita baca ayat 5 dari Kejadian 12. Ayat 5. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Papanya sudah meninggal ya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi di Haran, Abram ini punya banyak kambing domba dan punya banyak orang-orang. Apa artinya? Abram ini punya banyak budak. Abram punya banyak kambing domba. Abram menjadi kaya raya di Haran, di negeri yang bukan sebenarnya Tuhan mau untuk mereka ke sana. Tapi apa benar? Walaupun Abram diberkati, apa benar sih Allah pengen mereka itu tinggal di Haran? Ternyata enggak. Ya, dalam hidup ini Allah juga punya panggilan atas hidup kita masing-masing. Beda-beda panggilannya ya. Tapi terkadang dalam prosesnya kita sempat terhenti karena kita sudah ngerasa nyaman di titik ini. Sampai di sini aku sudah nyaman. Oh, mungkin ini kehendak Tuhan dalam hidupku. Sama kayak Abram, di Haran dia diberkati loh, dia kaya raya di sana. Dia hidup nyaman. Terkadang kita juga gitu. Aku sudah nyaman di sini. Tapi sebenarnya ini bukannya akhir. Ini bukan panggilan Tuhan atas hidup kita. Belum, masih proses, ya. Itu sebabnya ketika papanya sudah meninggal, Tuhan ngomong lagi di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, Tuhan berfirman lagi kepada Abram untuk pergi dari Haran ke negeri yang akan ditunjukkan Allah. Kenyataan kedua, Allah ingin kita menyelesaikan panggilannya atas kita. Walaupun mungkin kita sempat terhenti karena kenyamanan, terhenti karena sudah enak, sempat terhenti karena sudahlah, mungkin ini yang Tuhan mau. Tapi ternyata Tuhan gak gitu. Tuhan pengen kita menyelesaikan panggilannya atas hidup kita. Itu sebabnya dia mengingatkan Abram lagi. Terkadang juga Tuhan mengingatkan kita lagi. Belum nak, ini belum finishnya. Ini belum puncaknya. Masih ada yang Tuhan janjikan bagi kita. Ya, panggilan yang Tuhan berikan kepada Abram di Kejadian 12 disertai janji yang luar biasa. Kalau kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ada 3 setidaknya janji Tuhan kepada Abram. 1,
membuat Abram menjadi bangsa yang besar. 2, memberkati Abram dan membuat namanya masyhur. Yang ketiga, Abram akan menjadi berkat dan olehnya semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Ini janji, masih janji. Tapi kali ini pun Abram taat. Bersama Sarai istrinya, Lot keponakannya, Abram pergi meninggalkan Haran dan tiba di tanah Kanaan. Ya, di sana Tuhan menampakkan diri dan berfirman bahwa negeri itulah yang akan diberikan Allah kepada keturunannya, bukan kepada Abram. Janjinya kepada Abram, tapi negeri ini diberikan kepada keturunannya. Kita baca ayat 5-7 lagi ya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Allah ingin kita setia, Allah ingin kita taat, kita dengar-dengaran sama panggilan Allah, dan kita harus menyelesaikan panggilan itu. Karena apa? Yang ketiga, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia menyelesaikan panggilan Allah atas hidupnya. Ini kenyataan ketiga. Ada berkat yang Tuhan janjikan, bukan cuma buat Abram, tapi juga buat kita yang akan menyelesaikan panggilan Allah. Ada amin? Percaya bahwa ada berkat buat kita? Kuncinya taat, setia, selesaikan panggilan Tuhan atas hidup kita. Walaupun rasanya berat banget ya. Beneran gak sih orang ini adalah pasangan hidup saya? Beneran gak sih pekerjaan ini adalah yang Tuhan mau buat saya? Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita setia. Ada berkat di balik semuanya. Setelah Abram tiba di Kanaan, Abram mendirikan mezbah ucapan syukur. Dia tahu Tuhan yang berjanji ketika dia masih di Ur, ketika dia sudah di Haran, tetap memimpin dia sampai tiba di Kanaan. Dan ada janji yang luar biasa. Tapi Abram sudah puaskah? Kalau Bapak Ibu Saudara terima janji seperti ini sudah lega, sudah puas? Puas kira-kira? Tuhan kasih janji yang luar biasa loh. Abram diberkati. Abram menjadi berkat. Abram jadi bangsa yang besar, namanya masyhur. Tapi sampai di titik tertentu, ternyata Abram masih sempat ragu-ragu. Kita baca Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 1. Ya, ayat 1. Ayat 1 dulu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab ya, di kehidupan Abram, rasanya kok enak ya Tuhan itu mimpin Abram, ngasih janji berkat, masih disapa pula Abram. Tiba-tiba di ayat 1 Tuhan datang berfirman kepada Abram, "Jangan takut Abram, aku ini perisaimu, upahmu akan sangat besar." Ya, itu Tuhan loh. Tapi kita lihat di ayat 2 dan 3. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku?
karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi Abram ngomong, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya, kalau saya membayangkan, mungkin waktu Tuhan menyapa, halo Abram, jangan takut, aku ini perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu Abram dengan sinis berkata, upah apa? Janjimu bikin aku jadi bangsa yang besar. Tapi sampai sekarang loh, aku gak punya anak. Gak apa-apa wes, gak apa-apa. Tuhan lupa ya gak apa-apa. Karena Bapak Ibu tahu kira-kira dari janji ketika Abram meninggalkan Haran sampai di Kejadian 15, itu rentang waktunya sekitar 10 tahun. Jadi mungkin Abram mikir, paling-paling Allah ini lupa sama janjinya. Sampai hari ini loh aku gak punya anak. Tapi gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa. Tuhan gak ngasih aku anak, gak apa-apa. Nanti kalau aku mati, hartaku tak wariskan kepada hambaku. Gak apa-apa. Itu kata Abram. Tapi sebenarnya Tuhan lupa gak sih sama janjinya? Coba baca ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, siapa orang ini? Eliezer gak akan jadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ya, ternyata setelah 10 tahun berlalu, Tuhan gak lupa sama janjinya. Tapi Abram mulai ragu-ragu tadi kan. Ayat yang kelima berkata, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Tuhan mencoba memperkuat janjinya kepada Abram. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya dilanjutkan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Tuhan bawa Abram keluar, nengok ke atas, coba hitungin bintang-bintang. Kalau kamu bisa, kayak gitu loh nanti banyaknya keturunan. Alkitab tidak mencatat berapa lama Abram lihat ke langit. Alkitab tidak mencatat apakah Abram benar-benar ngitung semua bintang. Kalau lampu di ruangan ini saya masih bisa hitung. Kemarin kado yang ditumpuk sini saya juga bisa hitung. Tapi kalau ngitung bintang, sampai elek rasanya ya. Tidak akan bisa ngitung bintang. Dan Tuhan ngomong, kayak gitu loh nanti keturunanmu. Siapa yang bisa percaya? Satu pun gak ada anak. Satu pun belum ada anak. Umur Abram sudah berangkat dari Haran 75 tambah 10 tahun kira-kira 85. Siapa yang di sini sudah berumur 85? Pak Gunawan sudah 85? Nah, Abram sudah 85 umurnya. Tuhan masih meneguhkan janjinya. Tapi yang luar biasa, di ayat 6 disebutkan bahwa lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya tidak tahu berapa lama Abram menghitung bintang, tapi akhirnya Abram percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sudah berjanji dan Tuhan itu pasti akan menepati walaupun matanya belum melihat. Kenyataan keempat, tidak apa-apa kalau kita pernah ragu-ragu
sama janji Tuhan. Tidak apa-apa kita pernah berada di fase meragukan janji Tuhan. Tidak apa-apa. Wong Abram loh ya kayak gitu. Abram loh pernah ragu-ragu sama janji Tuhan. Jadi kalau kita pernah merasa ragu sama janji Tuhan, gak apa-apa. Jangan merasa, aduh aku kok kayak gini ya. Aduh, gak usah gitu. Meragukan janji Tuhan, boleh. Tapi yang penting, yang di sebelah sana. Yang penting, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tetap melekat, tetap intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan terkadang membuat kita menjadi marah sama Tuhan. Saya punya teman yang sudah hamil 9 bulan, tiba waktunya melahirkan. Kontrol ke dokter, dokter bilang, "Bu, maaf, anakmu meninggal 2 hari yang lalu." Betapa dia marah, bayangkan sudah 9 bulan dia jaga anak ini sedemikian rupa. Tinggal lahir, dokter bilang anaknya meninggal 2 hari yang lalu. Saya dikabari, saya bilang, wah, bukankah proses kelahiran itu bukan hanya dengan usaha ibu ya, tapi dengan usaha bayinya. Bayinya itu juga berusaha keluar. Bukan cuma mamanya yang berusaha. Lah kalau anaknya meninggal, siapa yang bantu? Mamanya untuk, maaf, mengeluarkan bayinya. Saya bilang, kita minta mujizat Tuhan ya. Kita minta supaya kamu tidak perlu dioperasi sesar. Tapi kamu bisa melahirkan anak yang sudah meninggal. Dia bilang, iya, bantu doa ya. Saya percaya itu mujizat Tuhan. Bayi yang sudah meninggal itu bisa keluar tanpa operasi sesar. Melihat kenyataan itu si mama bersyukur. Tapi papa sakit hati. Sakit hati sama siapa? Sama Tuhan. Gimana sih Tuhan ini? Niat ngasih apa enggak? Saya masih ingat dia ngomong gitu. Saya bilang, lah kok gitu? Iya, tapi karena saya tidak ikut merasakan. Saya bilang, kamu marah boleh. Kamu sakit hati sama Tuhan boleh. Kamu jengkel sama Tuhan boleh. Tapi ingat satu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan gereja. Kamu marah sama Tuhan, gak apa-apa. Tapi tetap miliki persekutuan dengan Tuhan. Walaupun rasanya kadang-kadang setelah peristiwa segalanya jadi hambar. Ada orang bilang doa gak bisa, nyanyi gak bisa, gak apa-apa. Yang penting jangan meninggalkan Tuhan. Tetap gandol sama Tuhan. Tetap berpegang sama Tuhan. Mazmur 73 pernah menyatakan bahwa si penulis pernah iri sama orang-orang fasik yang berhasil dalam hidupnya. Mungkin dia ngomong, Tuhan, orang-orang itu loh jahat, fasik. Tetanggaku mungkin, temanku mungkin, orang-orang di sekitarku mungkin tidak pernah ke gereja Tuhan, hidupnya awur-awuran, tapi kok tak lihat mereka happy, mereka sehat, badannya gemuk, ditulis di situ. Mereka bisa kaya raya sehingga mereka bisa sombong. Nah, tapi aku percuma mempertahankan hati yang bersih, percuma mencuci tanganku supaya bersih. Wong kenyataannya aku menerima hukuman dari Tuhan. Wong kenyataannya aku ini hidupnya ya kayak gini-gini aja.
Aku ini loh Tuhan sudah kerja, tapi ya enggak kaya-kaya. Orang lain malah yang enggak pernah kenal Tuhan, hidupnya kaya, seneng gitu rasanya. Itu penulis Mazmur 73 ngomong. Tapi benarkah seperti itu? Enggak. Mulai ayat 16 dan berikutnya, si penulis Mazmur ini menyadari bahwa sebenarnya apa yang dia pandang enggak kayak gitu. Orang-orang fasik akan menerima hukumannya pada saatnya. Tetapi ini yang dilakukan dia. Mazmur 73 ayat 23 sampai 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan ini. Enggak apa-apa pernah berada di fase yang meragukan janji Tuhan. Atau bahkan meragukan Tuhan. Enggak apa-apa. Tapi yang perlu kita ingat, penting, jangan lepaskan tangan kita dari Tuhan. Tuhan lo tetap pegang tangan kita. Tapi kalau kita tidak mau, ketika kita digandeng, kita tarik tangan kita, berarti kita yang melepaskan diri dari Tuhan. Beda ceritanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup memang tidak selalu lurus jalannya. Ada yang bilang jalan tol aja loh, sekarang juga ada yang lubang. Ya, kalau dulu kan jalan tol itu jalan bebas hambatan, melaju terus. Tapi zaman sekarang jalan tol juga ada yang lubang, tanahnya bergelombang. Kayak itu hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam kenyataan hidup yang pahit, hidup yang menderita, keluarga yang rasanya tidak baik-baik saja. Atau kita berada dalam kondisi keuangan yang rasanya kurang terus, padahal sudah bekerja keras, sudah banting tulang. Mungkin kita sedang terlilit hutang, mungkin kita sedang mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kita meragukan Tuhan, kita meragukan janji Tuhan, enggak apa-apa. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pindah dari tempat kita sekarang. Tetap dekat dengan Tuhan. Tetap memohon belas kasihannya. Sampai kita menemukan kembali pengharapan kita di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan satu waktu akan menolong kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Itulah yang disebut iman. Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ingat, jangan pernah mencampakkan iman kita dan menukarkannya dengan yang lain. Kita baca sama-sama Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17, inilah iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Ayat berikutnya Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah iman. Iman akan terus membawa kita ke dalam pengharapan yang kuat. Mungkin hidup kita gak seindah drama Korea, gak seindah drama Cina atau drama-drama yang lain. Tapi kita punya Allah yang setia dan menolong kita. Amin. Amin.
Dari mana timbulnya iman? Bapak Ibu baca Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran, dan yang didengar adalah firman Allah, bukan yang lain. Bukan berarti tidak boleh mendengarkan lagu-lagu zaman dulu, bukan berarti tidak boleh mendengarkan berita-berita sekarang, boleh, tapi itu tidak nambah iman. Nah, kita bilang yang menambah iman adalah pendengaran akan firman Allah. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan segala cinta kami kepada Tuhan, kami ingin menyampaikan bahwa segala yang kami hidupi di dalam dunia ini adalah kami rindu memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan boleh dipermuliakan dalam segala hal, dalam semua. Karena itu Roh Kudus Allah layakkan dan mampukan kami. Terimalah Tuhan setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tuhan membukakan jalan dan memberkati umat-Nya dengan berkelimpahan. Kami teringat jemaat umat-Mu yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada, Tuhan menjamah dan menjangkau mereka. Tuhan mengingatkan mereka agar mereka belajar hanya mencari Engkau Tuhan, menjadikan Engkau milik yang paling berharga, bahkan ketika mereka di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya jemaat yang hadir, semua penata layanan kami sudah diberkati. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami menyerahkan, lanjutkan karya-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran menteri, para gubernur, wali kota, pemerintahan di negeri kami, biarlah Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami percaya Indonesia milik Tuhan Yesus. Kami menyerahkan TNI dan Polri supaya menjaga stabilitas nasional. Kami berdoa buat daerah-daerah yang terdampak bencana. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, Tuhan nyatakan belas kasihan kemurahan-Mu bagi semua saudara-saudara kami. Dan biarlah Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Sidang jemaat yang saya kasih dan hormati, terimalah berkat-Nya dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.